Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama Bu Diva pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita memasuki tema cuaca dengan subtema yang kedua, yaitu keadaan cuaca. Pembelajaran hari ini adalah mengenai kalimat efektif. Sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 43 yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa salah satu keadaan cuaca di negeri ini adalah hujan yang sering kita dapati. Nah, Bu Diva memiliki lagu Balonku Ada 5. Dengan nada Balonku Ada 5, Bu Diva memiliki lirik mengenai tema pekan ini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kelembapan udara diukur dengan alat higrometer namanya, barometer tekanan udara, suhu tekanan udara, kelembapan hujan angin, unsur yang mempengaruhi pada perubahan cuaca. Nah, teman-teman boleh bernyanyi bersama-sama dengan ayah, bunda, kakak, ataupun adik di rumah. Dari nyanyian tadi dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca yaitu ada suhu atau temperatur. Yang kedua ada tekanan udara. Yang ketiga, kelembapan. Yang keempat, angin. Lamanya matahari menyinari bumi adalah intensitas penyinaran matahari di belahan bumi yang sangat bermacam-macam tergantung oleh letak lintang. Pada ketinggian suatu tempat, semakin datar suatu tempat, maka panas yang diterima akan semakin besar. Pada keadaan awan, apabila di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas yang diterima bumi akan lebih kecil sebab diserap oleh awan. Maka ketika di atas langit banyak sekali awan, itu sinar mataharinya akan diserap oleh awan. Sehingga kita tidak akan mudah atau kita tidak akan terlalu merasa kepanasan. Sudut penyinaran matahari merupakan suatu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari pada bidang permukaan bumi. Tekanan udara merupakan suatu gaya yang timbul sebab adanya berat dari lapisan udara. Besarnya suatu tekanan udara di suatu tempat dapat berubah. Sedangkan pada alat untuk mengukur tekanan udara yaitu barometer. Nah, barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Kelembapan udara adalah banyak sedikitnya uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Maka ketika teman-teman dapat merasakan tiba-tiba ada air yang mengenai tubuh teman-teman, artinya kelembapan udaranya sedang terasa sekali.
Lalu ada alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara, disebut hygrometer. Kalau tadi alat pengukur tekanan udara yaitu barometer, sedangkan untuk mengukur kelembapan udara yaitu hygrometer. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kalimat efektif. Kita bahas bersama-sama ya, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, apa itu kaidah kebahasaan secara baik dan benar? Yaitu salah satunya terdapat kosakata yang baik dan benar juga. Salah satunya adalah kosakata baku. Syarat, ada beberapa syarat untuk dapat menuliskan kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD atau ejaan yang benar. Tanda baca dan kosakata. Yang dimaksud EYD adalah tanda baca dan kosakata. Tanda baca yaitu ada titik, ada koma, ada tanda tanya, ada juga tanda seru. Nah, penempatan tanda baca tersebut harus sesuai pada kalimatnya. Jika itu adalah akhir kalimat, maka harus ditandai dengan titik. Apabila kalimatnya belum tuntas, maka ditandai dengan tanda koma. Lalu kosakata. Untuk kosakata, karena kita pekan kemarin sudah mempelajari kosakata baku, lebih baik kita menggunakan kosakata baku pada kalimat yang efektif ini. Kita harus pintar memilih mana kosakata yang baik, mana kosakata yang buruk, sehingga kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang efektif. Yang kedua yaitu sistematis. Apa itu sistematis? Nah, kalimat efektif ini memiliki susunan atau sistematika penulisannya, yaitu ada S, P, O, K. S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, K untuk keterangan. S yaitu subjek atau subjek, di mana subjek itu adalah pelaku atau makhluk hidup. Ada manusia, bisa manusia, bisa hewan ataupun tumbuhan. Lalu ada predikat. Predikat adalah kata kerja. Seperti mencuci, seperti kegiatan yang dilakukan. Lalu ada objek. Objek adalah benda. Ketika teman-teman melakukan suatu kegiatan, pastinya ada benda. Lalu selanjutnya adalah keterangan. Apa itu keterangan? Teman-teman dapat menambahkan keterangan waktu, bisa menempatkan tempat, ataupun teman-teman dapat menambahkan benda-benda lainnya. Yang ketiga yaitu hemat kata, menggunakan kata yang diperlukan saja. Nah, pada syarat yang ketiga ini kita harus dapat memilih kata mana yang kita perlukan dan kata mana yang tidak perlu kita lakukan. Kita harus memperbaiki kosakata yang pada kalimat yang akan kita buat, di mana artinya kita harus pintar-pintar memilih. Dan untuk memilih kata tersebut kita tidak boleh menyalahkan atau kita tidak boleh merubah arti kalimatnya. Sehingga kita harus benar-benar memahami kalimat tersebut dan mengganti dengan kata-kata yang tidak terlalu berbelit atau tidak rumit. Yang keempat, tidak ambigu. Pengertian yang jelas, tidak memiliki dua makna. Nah, dari sini satu kalimat itu harus memiliki satu makna. Tidak boleh memiliki dua makna ataupun bahkan tiga makna. Sehingga satu kalimat itu harus jelas pengertiannya.
Contoh, di sini Bu Diva memiliki contoh kalimat. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Lalu yang di bawahnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ada perbedaan ya di sini ya. Kalimatnya tetap sama artinya, yaitu semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Tetapi ada perbedaannya. Tidak efektif apabila pada awal kalimat ditambahkan bagi. Lebih efektif apabila kita tidak perlu menggunakan kata bagi. Sehingga teman-teman langsung saja menuliskan semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, kita latihan yuk. Yang pertama, kita akan memilih mana kalimat efektif dan mana kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang pertama, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat yang kedua, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Menurut teman-teman, mana kalimat efektifnya? Ya, kalimat yang efektif adalah yang kedua. Kita tidak perlu menggunakan kata para. Sudah cukup dengan siswa-siswi. Karena itu pun sudah mengandung arti yang banyak siswa-siswinya. Dari siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, dari situ kita sudah dapat memahami bahwa ada subjeknya. Subjeknya adalah siswa-siswi. Lalu predikatnya adalah mengerjakan, karena siswa tersebut sedang berkegiatan mengerjakan. Lalu objeknya apa? Apa yang dikerjakan? Yaitu soal ujian. Predikatnya adalah soal ujian. Objeknya adalah soal ujian. Lalu keterangannya adalah perguruan tinggi, tempatnya sebagai keterangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa subjeknya adalah siswa-siswi, predikatnya adalah mengerjakan, objeknya adalah soal ujian, keterangannya adalah perguruan tinggi. Bu Diva memiliki proyek untuk teman-teman untuk pekan ini. Silakan teman-teman membuat cerita perubahan cuaca hari ini di lingkungan rumah teman-teman dengan menggunakan kalimat efektif. Oke, silakan teman-teman buatkan, teman-teman ceritakan keadaan hari ini bagaimana di rumahmu, apakah cerah, apakah hujan, apakah mendung, atau bagaimana. Silakan teman-teman ceritakan. Silakan teman-teman tulis hingga 1 lembar kertas pada buku tulis teman-teman. Cukup 1 lembar ya. Silakan teman-teman kerjakan. Sampai sini, apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, boleh ditanyakan saja melalui Google Meet bersama Bu Diva. Pada hari jadwal teman-teman melaksanakan Google Meet Bahasa Indonesia ya. Kesimpulan hari ini, kalimat efektif adalah susunan kalimat sesuai kaidah kebahasaan. Kalimat efektif berisikan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pastikan teman-teman memahami isi dari kalimat efektif tersebut. Ibroh yang dapat kita pelajari mengenai pembelajaran kalimat efektif adalah dapat mengetahui cara membuat kalimat dengan efektif sehingga kita tidak perlu menuliskan yang panjang-panjang tetapi artinya pun sama. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana bicara kalian ini. Namun beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas hingga orang yang duduk bersama beliau dapat menghafalnya. Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Rasulullah pun ketika berbicara dengan jelas, berbicara tidak ambigu,
berbicara dengan tegas, sehingga jelas dan tegas ini dapat kita dapatkan dari kalimat yang efektif. Sampai sini perjumpaan kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materinya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.